Selamat malam Jebratin. Apa kabar semua? Apa kabar Panji Suryono? Gila, Mbak Gita Mahyarani udah makin Gila, terkenal di YouTube loh, ya Allah. Akhirnya keluar juga edisi segmen khusus membahas sosok dari Mbak Gie dengan baju pinknya. Kok rambutnya berubah warnanya? Kemarin tuh wig ya? Enggak? Hah? Kok berubah warnanya? Kalau Griezmann sama Werner aja bisa berubah posisi, aku nggak bisa berubah posisi. Cakep, pasti yang bikin rundown nih, jadi tahu. Selamat hari Senin Jebratin, apa kabar semua? Selamat hari Gue hari ini Senin. khusus ganti Nesa sebentar. Nesa lagi Nesa kemana? badan kasihan. Oh, nggak enak body. Doain Nesa ya, biar cepet di sini lagi. Kalau biar ganti tampil. Nesa juga harusnya ngasih lihat udel juga dong. Tugasnya Nesa. Nggak ya? Jangan Mbak, jangan ya. Tapi bentar Mbak, nanti aja deh, gue akan ngebahas nanti di acara stand up komedinya aja nanti ya. Udah punya bahan gue. Oh berarti lo ada. Ada, udah punya bahan. Tenang. Oke, tapi kalau Jangan fisik ya, awas lo. kagak Mbak, ya kali deh ya. Kalau ngomong stand up pasti dia akan ngomong stand up. Tapi tenang, gue stand up itu pokoknya habis Binder, Bang Fuad, gue Coach Justin itu ya. Jadi kayaknya agak susah ya. Agak ada beberapa kemungkinan yang bolong-bolong tuh pasti. Tapi lo kemarin stand up-nya sampai naik di atas kursi gitu ya? Biar kelihatan. Ya habis, namanya juga stand up masa duduk. Pengen nih hobinya. Itu jokesnya lo dari dulu akhirnya. Bukan, tapi kenapa lo bawaannya tuh latah pengen duduk mulu kemarin tuh pas di sana. Udah. Iya. Namanya juga duduk itu idea-nya sama tahta kayak Siti. Oh iya. Siti kan juga Duduk baru di menang nih. tahta. Selamat ya Siti ya. Selamat, Siti kayaknya udah pasti juara. Terus juga Udah ada, ke Qatar nggak sih lo? pastilah. Hah? Lo nonton? Nonton lah. Oke pasti. Udah pasti juara Europe kemarin Carabao, juga di Liga juga udah pasti juara karena MU juga kemarin ketahan lagi. Iya. Selamat ya. Apa itu? Inter. Iya. Biasa itu biasa. Tinggal menghitung hari kalau kata lagu zaman dulu tuh. Nggak ada saingannya gitu. Ya kalau ngelihat Milan, gue udah dari awal yakin Milan nggak mungkin sampai ujung. Tapi yang emang kaget ya, Gita nggak punya IG. Aduh, punya tapi buat stalking doang kalau Gita mah. Gue udah gak punya lagi, ntar gue buat abis ini. Sama Juventus memang gue kaget sih. Gila, seri lagi. Walaupun dari awal gue bilang ya ini pelatih bener-bener gambling sih, tapi ya begitu. Biasanya kan masih ditolong sama pemain-pemain yang pengalaman, tapi ternyata ya nggak bisa nolong juga. Nah ini kita lihat standing di sini ya, gila ya. Atalanta, tuh Inter dan Inter KW memuncaki klasemen. Inter dan Inter KW luar biasa sama biru hitam ya. Ada kemungkinan enggak? Bisa juga kalau dia kalah lagi bisa kesalip sama Napoli di sana. Iya enggak, maksudnya bisa kesingkir sama Musiala juga gede kan? Bisa nggak tembus peringkat 4 kan maksudnya kan? Enggak, oke Hanif, apa kabar Hanif? Best paling juga. paling enggak Hanif ada Atalanta, pinter juga tuh ada dua ya dia. Ntar bisa kita maki-maki berarti ya. bisa, Ada bisa Chesney juga. kesalahannya di sana ya. Tapi gue juga pasti mau menyapa Jebratin yang nonton hari ini dari mana aja, dari Depok, dari Jakarta, dari Bukit Batong Singapura, dari Manado, dari Padang. Mana lagi Mbak? Gue tuh kalau baca-baca komennya Jebretin pas lagi live ya, itu bener nggak sih sebetulnya? Beneran lah masa palsu? Yang beda-beda 2 jam, beda-beda ini. Nonton ya mereka ya, niat Iya, gitu nonton, ngabisin terus ada yang kuota. Depok, ininya Panji, Iya, apanya. tetangganya Panji kan. Dunia, terus Panji out, itu pasti ada. Pasti Dan ada. ada Nico out pasti juga. Banyak pasti itu ya. Tapi yang pastinya selalu ada juga GeForce Mbak, selain Jebret Media yang nonton kita ada GeForce. GeForce Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia. Jadi kalau kalian penyuka otomotif atau penggemar otomotif, kalau mau beli aki, mau beli helm, mau beli berbagai atribut lainnya dari pokoknya terkait motor kalian ya. Ini bisa mampir ke Instagramnya GeForce_ID karena Miminnya suka ada kuis dan bagi-bagi hadiah senilai Rp300.000. Dan untuk produk-produk GeForce sendiri bisa dicari di e-commerce terdekat kesayangan kalian. Ada di Blibli, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, terus juga Lazada dan yang pokoknya kalian pilih lah. Larangan mudik, nggak boleh mudik kan, jadi sempetan tuh buat kalian yang punya kendaraan. Betul. Cek tuh akinya gimana. Kalau Sayang. bisa lah pasang GeForce kan. Asal jangan kayak Mardel, masa mau ditaruh di bis pemain? Katanya GeForce. Ya kali deh. Dan kita juga pasti ngucapin selamat ya buat Persija Jakarta Mbak. Oh iya selamat ya Persija Juara Jakarta. Piala Menpora Untuk yang menang pastinya. kemarin loh, di Piala Menpora. Ya, pramusim, tapi ini baru pramusim, jadi tingkatkan lagi persiapannya, kematangannya, kebugarannya, supaya nanti ketika liga memang yang resmi berjalan, kalian juga semuanya sudah pada siap gitu ya. Ini kan cuma uji coba doang. Jangan karena hasil Menpora doang menjadi tolak ukur semuanya. Kemarin udah ada yang rusuh, udah ada yang mulai coret-coret, udah ada yang segala macam lah. Maksudnya jangan sampai seperti itu karena Bapak kayak tahu siapa? oh jangan, karena nanti ini Tapi gini. ini menyangkut liga yang akan dimulai Mbak sebenarnya Iya, gitu. pasti. Itu tapi
bagiannya besok ada Oh iya. besok ada Dep Dagri. Jangan Betul, lupa betul. kalian nonton juga ya Dep Dagri ya. Ya. Selain Persija gue juga ucapin selamat juga buat Persib. Yang pasti ini cikal bakal terbentuknya klubnya udah kelihatan juga buat Ya. Persib. Sama yang pasti PSS Sleman juga Nah. ya. Sama PSM Makassar juga sih semualah pesertanya biar Semuanya. kita adil, Kece, biar kita kece. tidak dibully ya. Tapi Betul, betul. keren sih. Maksudnya semifinal sama final tuh sama-sama bikin dedek. Ya, share-nya belum ini ikatan cinta ya? belum lah, belum. Tapi not bad lah, artinya sepak bola tuh punya potensi bergejolak. Tinggal nunggu bantuan emak-emak aja supaya lebih kuat ya share dan ratingnya Ayo ketika ada mama, bola. kita bersatu. Ayo, benar. Kok ngomong sama mama, teman-temannya dong? Iya. Ya kan sesama mama maksudnya ya? Iya sesama Ah, mama sama mama. bersatu gitu loh. Ya. Kalau lo di Inggris, di Italia tuh mama semua datang ke stadion. Tunggu Oh, sebentar iya. belum ke Inggris ya? Belum. Oh ya mohon maaf ya udah. Guys, kayaknya kita udah Jatah cukup gue diambil, lama nih ya. udah cukup lama pastinya. Iya. Mau langsung aja bahas nanti ada apa aja? Macam-macam ada Chelsea. Oh Chelsea itu wajib Ji, terutama kalau lo hostnya. Enggak, bukan gua. Hanif. Karena dia anti Chelsea. Oke, kita akan manggil Hanif dan juga pastinya ada Coach Jasin, pastinya selain satu ini. Dah. Bang Pali dari tadi diem aja nih. Kan memang dibungkam netizen. Oh gitu. Kasihan banget ya. Finansial udah freedom tapi kok kebebasan bicara tidak ada. Iya. Kasihan banget. Iya sama-sama. Ini MC dari mana sih? Selamat datang kembali Marcel di Stand Up Olahraga. Selamat malam, perkenalkan saya Marcel dan saya adalah orang yang memiliki viewer terbanyak di Jebret Media. Ya. Dan gue udah aman karena gue udah bayar pajak ya, udah aman. Cinta pajak, udah lunas, pajak, udah. pajak. SPT tahunan udah pajak, Udah udah. bayar. Tapi kalau ada di jalan yang bolong, awas aja lu. Duit gua, lu aneh. Itu dia setelah minggu lalu ada Lord of Stand Up Comedy Panji Pragiwaksono. Nah kali ini ada Marcel Industri Widianto yang sekarang lagi nge-hype banget melalang buana di industri pertelevisian dan entertainment dan juga dompleng sama Raffi. Enggak lah bercanda. Nah saat ini mencoba keberuntungannya untuk memecahkan rekornya tapi kabarnya Marcel lagi kurang sehat jadi kita doakan semoga Marcel cepat sembuh dan pastinya ada lagi datang lagi sebagai bintang tamu di Stand Up Olahraga pastinya ya. Tadi si Marcel chat gue. Hah. Dia bilang, tolong tanyain ke Panji. Lihat klasemen Serie A posisi Atlanta ke posisi berapa. Bisa. Ya. Tapi Atlanta naik di saat semuanya pada hancur. Loh, kan gue bilang hasil akhir. Gue bilang calon juara pasti masuk empat besar. Emang lo juga yakin Juventus awalnya juga masih bisa ke di atas. Sekarang peringkat 4 Juventus. Mana ada yang tahu Juventus bakal peringkat 4 kan? Itu artinya- bikin Kan gue kita kecewa ngomong, juga. kan kita ngomong Atalanta. belum tuntas. Gue gak nyangka kalau Juve sehancur itu. Nah kan, masih ada nomor pertandingan masih bisa berubah semuanya karena jaraknya dempet semua tuh dari. Enggak, tapi kalau lihat Juve mainnya enggak. Mainnya kayak gini Enggak ya bisa, berat. bro. Jadi kan gue selalu bilang, lu jangan lihat skor. Iya. Karena kalau lu main bagus, lu kalah, prospek ada. Terus lu lihat fixtures atau jadwal Jadwalnya. sisa. Masih ada Milan kan? Ketemu Milan, ketemu Inter. Itu sih kalau itu menang pun tetap Ya. Kalau lihat mainnya, ya ampun, gue nggak mau komen dah. Nah ini kalau kita sekarang ibaratnya kan Inter tinggal menghitung hari sisa 6 pertandingan ke depan. Tapi kalau kita lihat juga Inter sebenarnya dari unggul kemarin. berapa 10 ya? Hah? 10 Beda unggul. 10 Nggak, ya. Beda 10. pokoknya sisa 5 poin lagi untuk menjadi juara. Enggak, kalau Milan menang ntar malam, Nah, bedanya masih lumayan kok. 9 Mana? unggul. Klasemen coy. Nggak kelihatan. Nih. Nah ini dia Nih. nih. 70 atau kalau Milan Milan 6. menang tadi 69 Jauh kan? coach, 66, Oh iya tetap 79. Bedanya 13 ya mah. Dia tinggal 10, dia Beda tinggal 10, ambil benar. dia tinggal ambil 5 poin lagi. Pokoknya untuk 2 bisa- pertandingan menang udah fix dah dia tinggal juara. ambil 5 poin lagi. 2 pertandingan menang. Nah kalau kalian lihat dengan sisa 2 pertandingan ini udah pasti ya pastilah. pasti ya Inter nggak akan kesandung lagi kayak zaman dulu kesandung-sandung di akhir. Karena penampilannya kan kemarin juga di dua pertandingan sebelumnya sempat seri sama Spezia tuh. Lu cek 10 pertandingan terakhir Inter yang mereka menang itu berapa yang lebih dari 1 gol? Nggak banyak. Termasuk Atau mungkin nggak ada kemarin kali. 1-0. Satu-satu terus. Terus kemarin lawan Spezia seri. Iya, selalu 1 gol, 1 gol, 1 gol. Iya kan? Ya, nggak Ini banyak. kayak Liverpool tahun lalu. Yang penting menang gitu ya. Iya. Nah. Dan di 10 menit terakhir kan mereka cetak golnya. Nah ini kalau ngelihat sekarang perubahan ibaratnya sekarang susunannya seperti ini, Juventus yang kalian awalnya juga jagokan masih akan menjadi kandidat juara dengan mentalitasnya.
apakah ini akan menjadi kesulitan buat Juventus untuk musim-musim berikutnya membangun Juve yang baru dengan pelatih yang sama maksudnya? Tentu tidak. Kan sudah minum. Nih gue unpopular opinion ya. Ya. Opini yang tidak populer nih dari gue. Coach Justin boleh sanggah atau enggak. Boleh, Jadi, boleh. menurut gue Inter ini cuman juara kalau kondisi lawannya yang lain lagi hancur-hancuran. Contohnya ketika Calciopoli, ya Roma ya bisa apa di saat itu, Milan bisa apa di saat itu dengan pengurangan poin, Juventus lagi dari Serie B gitu kan, ya of course lah dia kayak kuda lari sendiri. Tapi ketika maksudnya semua dalam situasi yang ini imbang, ketika let's say kita tarik lagi ke 2006-2001, di mana Milan, Juve itu dalam posisi yang kondusif, Lazio ada di situ, Roma ada di situ, Inter nggak berbicara banyak, gitu. Nah makanya ketika ini nanti ini Inter menang, mereka harus membangun skuadnya dengan pintar di bursa transfer atau kembali akan terancam tersalip oleh Juventus. Sebenarnya mau ambil squad pinter, Conte gitu-gitu aja mainnya. Dan it doesn't matter. Asumsi mereka beli pelapis striker, mereka beli pelapis winger, mereka beli pelapis belakang. Emang berubah mainnya? Nggak akan berubah. Mainnya akan seperti Iya itu. kan? Dan justru gue bilang, kalau Milan jujur aja I have no hope. Karena udah bertahun-tahun begini. Ngerti nggak? Pelatihnya juga Pada saat mereka bermain di bawah tekanan, drop. Oke, berapa bulan mereka di rank 1? Ya Dan lumayan kita lah. bilang, gue udah begitu yakin Milan akan turun. 7 bulan ya total Iya. Milan ya, 6 bulan 7 bulan. Karena gimana ya, permainan not so bad lah. Cuman nggak ada seseorang yang bisa memberi nilai tambah. Kalau Inter kan ada Lukaku, Efektivitas. Juve Ronaldo, Iya. itu pun masih terseok-seok. Nah Milan, Zlatan kan nggak bisa diandelin. Nggak bisa diandelin reguler week Iya, by week. nggak bisa tiap minggu bermain dan bahkan seumur gitu kan sering cedera juga. Nah ini berarti kalau kalian melihat Inter, apa sih yang kurang untuk bisa, kan ini katanya isunya Inter mau bangun kekuatan supaya bisa berbicara banyak di Eropa gitu kan, nggak tersingkir lagi di fase grup gitu kan. Apa yang dibutuhkan? Karena kan kalau tadi coach bilang soal Conte gitu ya, dengan game main yang gitu-gitu aja, tapi kan di kompetisi berapa kali terbukti gitu tim-tim yang mainnya pragmatis, mainnya juga defense dan juga counter kayak dulu Yunani lah, atau you name it, yang tim-tim yang memang pragmatis bisa juara juga kan. Kita harus sebenarnya. melihatnya dari dua sisi, Ji. Yang pertama buat gua, untuk di perjalanan di Serie A, dengan pelatih seperti Conte, kans Inter masih tinggi. Ya di Serie A, oke. Kecuali, maksudnya dalam artian kalau dia mengimprove kedalaman squad Ya, dan ya. pemerataan antara lini tengah dan lini belakang. Karena dia punya lini depan yang bagus banget, Bagus. gitu kan. Tapi di Eropa, gue setuju sama Koci. Antonio Conte harus punya plan B atau cara bermain yang berbeda. Plan B, plan C juga. Plan B, plan C. Karena dia udah terbukti. Nggak, ya di Juventus gagal. Di European League aja nggak European lolos. League aja nggak pernah lolos. Nah, ketika ingin berbicara di Eropa, Inter butuh perubahan yang sangat radikal menurut gua. Karena dia opsi mainnya cuma itu doang. Iya. Gitu. Dan kalau lu bilang target incerannya Eropa, ya satu lu harus beli bener-bener pemain pelapis yang muda, yang bagus, yang masih bisa bersaing gitu loh. Jangan yang tuir-tuir. Sama dia harus berubah. Karena kalau nggak berubah, gaya bermainnya nggak ada plan B, plan C, selesai itu barang. Tapi kan yang direpotkan juga adalah faktor internal keuangan tuh. Maksudnya keuangannya menjadi polemik ketika katanya isunya dia harus menjual salah satu strikernya untuk juga membeli beberapa pemain untuk menutupi kemerataan skuadnya. Ini kalau soal finansialnya aja menjadi masalah, gimana dia mau menatap masa depannya di Eropa gitu? Gua rasa masalah finansial bukan masalah terbesar Inter saat ini. Kita harus ingat, Inter itu punya Giuseppe Marotta yang membeli pemain itu sangat pintar. Murah-murah, dalam artian dia bisa lah, lu lihat lah dari awal Juventus 2010 pemain mediocre semua. Tapi kan Juve juga gak pernah bisa di Eropa. Final sih oke, final. Iya, tapi dia membangun kekuatan kan, Ya, dalam bisa. artian membangun kekuatan tim, mulai-mulai diimprove kualitasnya gitu, pelan-pelan gitu Ji. Lini depan yang tadinya Alessandro Matri, Mirko Fucini, Aneh banget berganti jadi Carlos Taruh yang Tevez. siapa yang Maksud pemain, gua, main Brazil siapa? Amauri. Enggak, maksud gua dibeli dengan pintar. Tevez itu kan pembelian yang Nah, murah, itu murah. ekonomis tapi impactful. Dia bawa sampai ke final kan. Betul. Nah, ini maksud gua, lu jangan mengunderestimate kemampuan Giuseppe Marotta untuk improve squad. Dia punya plan yang jelas. Menurut gua finansial bukan masalahnya. Gue juga bilang bukan masalah karena hanya Liga Inggris yang bisa beli pemain mahal. Atau plus Madrid sama Barca. Ya tapi kan di Champions League dibutuhkan lawan-lawannya mereka Iya, kan gitu kan. nah itu dia.
Lu bisa beli pemain yang tidak terlalu bagus, tapi lu bina. Seperti yang sering dilakukan oleh Juve dengan Pogba, contoh. Dengan banyak pemain di bawah Marotta, Juve. Ini kan kombinasi yang sudah bertahun-tahun terbukti berhasil. Nah sekarang Marotta Inter belum tentu. Setahun belum bisa jadi parameter. Nah kalau seandainya kombinasi ini kayak Juve, wah Inter happy banget tuh. Buat gue problemnya di sini justru bukan finansial, tapi menurut gue problemnya adalah Antonio Conte. Iya, Apakah gue setuju. Conte ini, lu yakin musim depan dia nggak berantem lagi sama manajemen lu? Ini kan hard to take. Ini pelatih yang sulit untuk ditelan bagi para chairman-chairman dan pemilik klub. Dia nggak segan mengkritik kebijakan klub. Dia nggak segan menyuarakan opini yang negatif terhadap manajemen. Dan itu sudah terkikis dari zaman musim Sebenarnya lalu. nggak ada masalah kalau lu seorang pelatih punya pendapat berbeda dengan manajemen. Tapi cara mainnya yang lo concern ya. Ini kan tujuannya satu, oke? Manajemen dan pelatih punya beda pendapat dengan tujuan yang sama, ya. Kalau salah satu pihak mencapai tujuan yang benar, in this case kan pelatih, karena bisnis sepak bola kan prestasi related, Betul. oke? Kalau prestasinya nggak dapet, ya dia harus dengerin. Kalau dia nggak dengerin, ya dipecat, ujungnya begitu. Manajemen kan ibarat go for lu dulu. Gue kasih dulu. Gue kasih lu dulu, lu minta Vidal gue kasih, bahkan gue kasih Eriksen lu nggak pakai, oke gue kasih ini itu, lu bisa jadi juara, fine. Next year Eropa ya. Lu kalau tetap rank 1 di Serie A, tapi lu gagal di Eropa, dipecat gue bilang. Tapi kemarin kan soal pembeliannya Lukaku pun bermasalah juga kan, yang si Conte sempat curhat. Gue beli Lukaku aja harus ngemis-ngemis gitu loh, Nah, harus. itu yang menjadi masalah dari sosok karakternya Conte ini. Dia nggak ada presiden rekor, Ji. Ketika pemain yang diinginkan tidak didatangkan, dia meninggalkan tim di momen pramusim lagi mulai latihan. Ini udah pernah terjadi. Dan dia memberikan statement-statement dengan analogi yang sangat menyakitkan. Lo pergi ke restoran yang harganya 1.000 pound, tapi lo cuma bawa duit 100 pound. Ya, yang kayak gitu loh maksud gua. Dan dia tuh berani gitu. Ini yang menurut gua membuat Inter ini tidak pernah dalam kondisi stabil di bawah Conte. Secara psikologi tim, ya, secara psikologi tim. Karena lu butuh stabilitas kan. Justru ini yang menarik, karena kita tahu, gue ambil contoh Chelsea lah. Di bawah Lampard, nggak ada pemain bagus, pemain muda semua berprestasi. Dan bagus prestasinya. Masuk musim kedua, diberi segalanya, jeblok. Nah, Conte ini kan bukan garansi bahwa dia di musim kedua, kalau dia diberikan pemain lebih bagus lah kasarnya, nggak jor-joran tapi bahwa dia akan berprestasi, belum tentu juga. Oke, tapi kalau kita ngomong tadi dari sisi Inter, sekarang kita pindah ke tadi sekali lagi ke Juventus. Lo kira butuh berapa lama coach untuk Pirlo kalau dipercaya gitu ya untuk bisa mengangkat Juventus dengan skuad yang sekarang? Gini, Seberapa? gue sebagai pengamat ya, dan gue mengamati banyak pemain dan pelatih. Gue tidak bisa menilai Satu Pirlo musim, oke. murni karena pemainnya. Kalau dia diberi 5 pemain yang top, yang bagus, atau 6, 1 di depan, 2 di tengah, 2 di belakang, 5 lah, yang bisa langsung bermain, baru kita bisa menilai. Baru kita fair bisa bilang, nggak usah jadi juara, bisa bersaing nggak? Kalau sekarang kan nggak bisa bersaing. Tapi kan kualitasnya dia sekarang sama Inter juga nggak kalah sebenarnya. jelek, Ji. Kualitas pemain Gue masa udah dari Inter awal bilang, itu jelek banget Juve. dibandingin Juve yang dulu. Tapi kalau sama Enggak, Inter kan dibanding tahun lalu. Tahun Iya. lalu, Pjanic, Matuidi, Bentancur di tengah, itu jalan. Sekarang nggak jalan sama sekali di tengah. Lo jangan naif, Ji. Lo lihat statement dan rekodnya. Statementnya kan yang megang tuh sekarang kan si Fabio Paratici. Ada 3 statement yang udah dia keluarin. 1, ketika Allegri musim terakhirnya, kita mendukung Allegri. Musim depan Allegri pasti masih ada di sini. Akhir musim pecat. Maurizio Sarri dia keluarin lagi. Klub dan manajemen mendukung Sarri. Musim depan Sarri pasti melatih Juventus. Pecat. Itu statement juga baru dikeluarin sebelum lawan Fiorentina. Kita semua mendukung Andrea Pirlo. Andrea Pirlo pasti menukangi tim musim depan. Gua nggak yakin. Kalau dia nggak lolos Champions League, feeling gue dipecat. Nggak bakalan. Lolos nggak lolos. Ini quote Andrea Pirlo udah ngomong loh. Kalau gua jadi pemilik klub Juventus, gua nggak akan happy sama performa gua sebagai pelatih. Dia aja udah mengakui. Ini udah. Ya iyalah. Udah. Nggak usah pemilik, nggak ada fans juga yang happy. Tapi faktanya memang begini, bahwa kalau gue bilang
jangan terlalu berkecil hati untuk Juve. Anggap aja tahun ini pelajaran. Selama ini ternyata kita bekerja keras, kita melakukan semua hal yang benar. Tahun ini banyak hal yang salah yang kita lakukan. Salah satu barter antara Pjanic dan Arthur. Pjanic nggak perform juga tuh. Semoga dibalikin lah ke Juve. Terus Kan udah ditanda tangan. Udah bayar itu dua-duanya. terus next year jangan sampai kesalahan ini berulang kembali. Juve itu nggak kurang duit, oke? Beli 4-5 pemain, gue yakin sejelek-jeleknya Pirlo, mereka tetap bisa jadi juara Gue lagi. nggak yakin Pirlo ada di Juve. Nggak yakin? Nggak, pasti diganti. Kita lihat nanti apakah nasib Pirlo ternyata di akhir musim memang akan ditendang atau memang ternyata dia masih dipercaya untuk satu musim lagi. Kalau menurut kalian jebretin kayak gimana prediksi Serie A musim depan? Apakah Inter akan bisa mendominasi di bawah Antonio Conte atau justru ini cuman satu musim sesaat Inter bisa menjadi juara di saat pesaing-pesaingnya lagi pada ancur-ancuran ya. Terus kita sebelum kita ngomongin yang lain, tapi kita lihat dulu pastinya iklan yang satu ini dari mana nih? Jebret Media Spesial Ramadan. Ini mana yang masuk? Job desk gua di sini. Woi Gary. Motornya sama kayak Valentino Rossi. Tapi ngisi bensinnya di Pertamini. Serius, soalnya kalau datang ke kantor ini, tiba-tiba dia datang pakai motor di bawah 150, diketawain ke ini, patung pancoran. Patung pancoran gimana, Boki? Ada yang bilang katanya, gaji gua paling gede. Gua tangan kanan CEO. Bener. Popon ini masih hidup. Kalau udah mati, pop off. Itu dia stand up jebret spesial Ramadan, jebret media spesial Ramadan dengan karyawan eselon 1 yang menjadi bos setelah Albert pergi, udah mulai bisa nyuruh-nyuruh nih dia. Abrar pergi lo. Gitu. Gajinya 2 digit, gue tahu gaji Gary berapa. Gajinya Abrar gue juga tahu berapa. Jadi memang mereka pada makmur-makmur, mobilnya Gary baru kuning, tapi Gary sebelum masuk sini emang udah kaya ya. Mobilnya emang udah lebih kaya daripada gue mobilnya. Jadi emang sebenarnya Gary nggak butuh duit, cuman butuh kesibukan aja sebenarnya ya. Si Abrar gue ajak taruhan motor aja nggak berani. Ya kan lagi ada cicilan apartemen coach. Abrar. Bukan nggak punya duit, pelitnya minta ampun. Itu dia pastinya jebret media spesial Ramadan masih menunggu coach Justin dan pastinya Binder juga untuk tampil ya pastinya. Oke. Gue akan jelas, gue tampil setelah lu. Gua setelah Binder setelah Bang Fuad. Ya tau lah jadi aturannya. Oke, kita pindah ke Inggris, tapi dari Carabao Cup pastinya yang tadi malam ada yang lemari trofinya kembali kosong dan ada yang kembali mengisi dengan trofi Carabao ke berapa ya? 6 ya? Di bawah 4 ya? 4 beruntun. 4, oke. Total 6. Total 6 ya, City di berapa pelatih, tapi untuk yang beruntun 4. Oke, kita Mau ngomongin- diganti kan nama pialanya jadi piala City. Sheikh Mansur. Udah kayak kemarin yang Ini piala aslinya udah dibeli sama Sheikh Mansur. Oh, iya? Jadi yang piala pertamanya, Carabao Cup pertama yang benar versi asli, itu udah di auction, Ya. dibeli secara 300.000 pound sama Sheikh Mansur. Wow. Gue sih paham ya. Ini City kan sama Chelsea itu klub kemarin sore. Ya kan? Iya. Jadi gue Butuh. paham bahwa mereka ingin kumpulin Butuh trofi. piala Ciki. Mau whatever itu Ciki atau apa. Karena orang melihat data kan. Iya. Jadi gue sangat paham kalau tim-tim kemarin sore ini Sama ingin kayak Arsenal hari ini kumpulin. kesorean. Kalau Arsenal sama listen, untuk gue London itu tetap merah. Udah lu nggak usah ngeles dan lain-lain lah. Yang lucu, fans Chelsea itu merasa sepak bola itu di-invent, diciptakan tahun 2003. Iya. Sebelum 2003 mereka nggak pernah mau bahas. Ngerti nggak? Ya, That's why gue yang benci sejarah. Sorry, Gue keluarkan semua sejarah. London is still red. Whatever you Sejarah say. itu apa sih? Gua Londoner, gua pernah tinggal di London yang di tengah kota tuh Spurs, udahlah. Oh gitu. Oh, secara lokasi. Whatever Spurs atau apa, orang yang kenal lu lihat pada saat Gary Neville marah-marah soal Super League, dia bilang apa? 3 klub ini yang harus disanksi. Liverpool, Man United dengan Arsenal. Ya. Karena mereka yang punya sejarah. Bukan City sama Chelsea sama Spurs. Ya elah Arsenal kapan sih juara Liga Champion?
Nggak pernah. Oke. Nggak penting. Ya apa sejarahnya? Nggak penting. Lu kardus kalau lu cuma parameter lu Champions League Benar. doang. Ini kita ke Carabao Cup dulu ya. Kalau kita ngomong Carabao Cup sebenarnya kemarin mainnya cukup alot di awal-awal kan. Termasuk Spurs sebenarnya sudah game plan-nya lumayan bisa menahan City sampai menit segitu ya. Apa game plan menahan? Sebenarnya gue mau tanya maksud lu apa game plan menahan? Kan dia emang menunggu sampai pemain City kecapean nyari counter. Itu kan game plan dari era Mourinho seperti itu kan. Itu gak ada game plan kemarin. Nggak ada game plan-nya, Ji. Kemarin itu beruntung Alderweireld bagus, Loris luar biasa. Loris bagus banget kemarin Iya. kan. Kalau enggak udah 14-0 itu. Enggak juga sih. Jadi enggak lah 20 kali 21 shot bisa lah 14-0. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari sebenarnya dari Spurs sendiri ketika dia buang Mourinho, ini sebuah blunder besar kan karena Goblok. Enggak, karena yang membawa ke final itu kan Mourinho. Harusnya ya biarin let him finish the job kan. Do you think mereka akan menang dengan Mourinho? Loh, Ya, chance-nya lebih besar daripada pakai Ryan Mason yang nggak pernah pengalaman. ya lu loh. kalau nanya sama Koci jawabannya pasti iya, gitu iya, lah, orang iya. dia benci Iya, banget iya. sama Mourinho. Gue nggak ngelihat sama sekali. Gue rasa Gini Koci. Lu lihat, Levy ini udah khilaf 2 tahun dan akhirnya dia sadar makanya dia lu pecat. lihat. Nah, sekarang gue berargumen dari sisi statistik deh, gini. Gimana track recordnya Mourinho di final? Bagus kan, Koci? Ya masih relatif bagus gitu. Nah, Gini. coba gue mau denger jawabannya. Lu kan tahu bahwa orang kalau dan ini terjadi di seluruh dunia bukan di Inggris saja bahwa kalau pelatih dipecat dengan pelatih baru biasanya Ada reaksi. mayoritas itu bawa angin segar dan ini yang diharapkan oleh Levy karena dia tahu Levy itu orang pintar loh, jangan kita merasa kita lebih pintar daripada dia. Businessman. Ngerti nggak? Iya. Dia merasa sama Mourinho ini udah mentok. Makanya gue pecat, gue kasih orang Inggris baru. Semoga ada angin segar yang bisa mengangkat. Match pertama menang, Gareth Bale sendiri bilang. Akhirnya kita bermain menyerang. Apanya yang menyerang? Match pertama. yang Ya, karena lawannya. Iya, exactly. Iya. Lawan City bukan karena mereka nggak mau menyerang. Nggak mampu. Nggak pegang bola. Gue berpantat doang. Ya tapi kan artinya dengan menunjuk Ryan Mason juga bukan solusi yang ya intinya Emang solusi. bukan, ini kan caretaker doang. Ini udah blunder, Ji. Blunder Dalam 2 artian kali lo- sebenarnya. Lo mecat pelatih dengan track record yang bagus di final Iya, seminggu sebelum partai final dimainkan. Dan bisa ngalahin Pep Guardiola pernah di Iya, track recordnya kan. dia record Mourinho, technically ketemu Pep, itu Pep masih lebih bagus. Jauh Tapi maksud gua Di final. dia selalu bisa bikin Pep ini irritated dalam artian ngasih kejutan-kejutan, tweak-tweak dan perubahan untuk bisa di one off match. Iya. Dia punya kans untuk menang gitu Betul, loh, Ji. iya. Gitu. Di Nah, turnamen ini gini. ternyata nggak dikasih kesempatan gitu kan. Akhirnya ya Ryan Mason apa yang bisa lo harapkan dari Ryan Mason? Sekarang dia cuman si Levy ini kan melakukan gambling. Gambling besar. Iya. Sama kayak Pirlo lah. Gambling, oke. Dan gua akan lakukan hal yang sama. Iya. Karena di bawah Mourinho nggak bakalan, apalagi dengan kualitas kayak nggak bakalan. Cuman Iya. Mason ini harus butuh waktu. Berapa hari sih dia pegang itu sebelum final? Ya justru maksud gue menuju final kenapa dia dikasih pegang gitu loh. Itu yang menurut gue blunder buat klub yang harusnya mengincar trofi gitu kan. Gue bilang nggak bisa dibilang blunder. Mereka itu udah drop Iya. dari ranking 1 Iya. sampai sekarang cuma selisih 3 poin atau di rank 8-9 ngerti nggak? Iya. Jadi Levy ini harus melakukan sesuatu gitu loh. Itu kan tapi liga. Kalau turnamen kayak Hanif bilang kan one off bisa circumstance bisa berubah. Apalagi Kane di bawah Mourinho bukan tetap bisa tajam gitu kan. Kayak Son di bawah Mourinho jadi center back. Iya, cuman tapi perolehan gol sama assist-nya masih cukup tinggi loh coach dari kontribusinya kan. Lu lihat secara statistik ya di IPL. Tapi ujungnya nyungsep juga kan. Asisnya lu lihat dong berubah. Kane ini Oh, berubah betul. secara permainan. Mau siapapun pelatihnya dia tetap ada assist. Jadi Tuh nggak kan ngaruh juga. dia emang ini Emang aja. begitu. Jumlah- sentimen aja sama Lu Jose bukan Mourinho. sentimen, I tell the truth, my man. Oke, kita pindah ke Premier League aja karena sepertinya ini udah Spurs udah nggak punya kemungkinan menang, trofi yang satu-satunya harusnya dia bisa menang. Tapi gua nggak boleh suzon. Nggak Semua boleh. masih terbuka. Ya. Ini soal Ya barangkali kan kekalahan ini bisa memicu semangat Ryan Mason dan Ya, teman-teman. mungkin. Ya, Masih nggak ada ada harapan. masalah. Masih ada harapan. Spurs boleh menang asal Leicester sama Chelsea menang juga semuanya. yang penting nggak bisa peringkat 4 ya. Yang penting nggak masuk 4 besar. Oke, kita pindah ke tim London lainnya Chelsea yang tadi kita udah sebut juga di awal.
kemarin menghadapi partai krusial lawan West Ham yang punya poin sama, akhirnya dia bisa meninggalkan dengan sisa 3 poin sekarang. Tapi kalau ngelihat permainannya menurut gue kemarin tuh amburadul juga. Kan udah sering begitu. Secara pertandingan keduanya ya, bukan ngomongin Chelsea-nya doang, dua-duanya amburadul kemarin. Ngadi-ngadi. Kualitasnya ini loh. Gini, gue pengen meng-highlight satu orang, si Timo Werner. Ya, buat gue nih pemain cepet puas nih. Ini pemain tipe-tipe pemain yang cepet puas. Lu lihat Cristiano Ronaldo, dia nggak bikin gol, gimana frustrasinya dia. Nah ini kan dia baru mencetak gol tadi malam, setelah sebelum terakhir kali dia mencetak gol tuh di bulan Februari, Ji. Tuh, ya? lama. Dia puasa udah lama. Lu Dan nonton nggak? away Oktober. Iya, Iya. lu nonton nggak post match press conference-nya? Ini Dia langsung dia ngomong gua relief. Oh, iya. Gua relief. Harusnya gue bisa nyetak 2 gol. Tapi cukup satu Tapi aja. 1 gol nggak apa-apa deh. Dia Ya dapat- Allah. Dia cetak 1 gol dapat 3 peluang besar. Iya. 2 kali dia miss loh. Iya, exactly. Dia bilang gitu. Gue harusnya bisa cetak lebih dari 1 gol, tapi 1 gol juga nggak apa-apa deh. Hehehe. Gitu. Ya elah anjing. Jadi Mediocre mentalnya. ini apa yang salah sih sama Werner? Lihat banyak banget posisinya udah enak banget tuh nyetak gol, tapi sering banget dia miss justru. Ya, ini itu mental. justru. Atau emang skillnya dia emang ternyata nggak sejago itu. Composure, Ji. Jawabannya Ji. composure, ketenangan. Itu nggak 4-5 ada. tahun yang lalu, 4-5 tahun lalu, pada saat Jerman ganti timnas ya, gue sebut. Pada saat pergantian timnas. Mereka ketemu Belanda kan? Iya. Kalah di Jerman sama Iya, Belanda. iya, Oke, timnas. gue lihat ini timnas generasi baru ini enggak banget. Termasuk Drexler, termasuk Julian Brandt, termasuk Werner. Nanggung semuanya. Nanggung. Cuman dia mengalami 1-2 musim bagus di Red Bull. Soalnya sekali lagi gue tidak bilang jelek. Iya, iya, Oke. masih- Ini bukan pemain jelek. That's why gue bilang, lu masih inget kan bahwa dia nggak cocok main di Liverpool. Pemain depan Liverpool butuh otak. Dia nggak punya otak. Dia cuma punya speed, nggak punya Dan otot. Oke. Ngerti nggak? Iya, iya, iya. Makanya dia nggak cocok, nggak diambil sama klub juga. Bukan berarti dia tidak bisa berkontribusi, bisa aja. Asal Chelsea harus create space. Create space caranya gimana? Nggak terlalu high press. Turun ke belakang, menyerang, ada space. Nah, disitulah dia bagus. Iya. Seperti dilakukan Red Bull. Tapi Chelsea kan sekarang high press. Iya. Ya kan? Ya. Buat High total press ya? sehingga untuk striker itu susah. Karena nggak dapat banyak space. Iya, iya. Nah, disitulah striker yang hebat kayak Mbappe atau apa itu bisa adaptasi. Brandon nggak sanggup. Kalau buat gue sih perubahan Chelsea ini ya, kalau kita lihat ya, despite dia nggak convincing, tapi dia bisa tetap ambil poin dan kemenangan gitu, Ji. Lu kecil, Itu harus lu tetap kecil. harus dikasih kredit dalam artian belakang sama tengahnya itu ada stabilitas di situ dengan identiti cara bermainnya. Tapi tetap nggak bisa dikesampingkan lini depannya ini masih bermasalah. betul. Gitu. Ini yang belum sampai hari ini menurut gue belum bisa diselesaikan oleh Betul. Thomas Tuchel. Karena mereka selalu menang dan dengan selisih 1 gol lagi, Iya. orang tutup mata. Orang tutup mata. Tidak melihat bahwa kelemahan ini banyak di Chelsea. PR-nya masih banyak. Kalau gue ngomong dibilang gue sirik, London is blue, bla bla bla, ngerti nggak? Iya, iya. Capek gue, emang banyak sekali PR yang harus dilakukan Tuchel, terutama di lini depan. lini depan. Gue setuju. Gitu. Jadi buat jebret media yang pengen Chelsea dipuji emang nggak layak ada di hari ini ya. Gua nggak bilang nggak layak dipuji, kan gue bilang lini belakang sama tengah tuh jelas ada identity. Loh. Nih emang paraphrasing mulu nih. Bahwa Chelsea masuk semifinal di Champions League Bagus. itu sebuah prestasi. Progres. Itu Bahwa Chelsea dari papan tengah bisa Keempat menembus lagi. keempat besar itu Bagus. sebuah prestasi. itu by merit ya. Iya. By merit ya dia Iya. mendapatkan itu. Itu sebuah prestasi harus diakui. Tapi bukan berarti lu nggak ada kekurangan. Nggak ada PR. kekurangannya masih Ngerti banyak nggak? ya. Nah ini kan Sekarang dengan begitu banyak beli pemain, tujuan lu apa sih sebenarnya? ya juara pasti. Juara kan? Juara. Kalau lu bicara main kayak gini dengan skor juara, forget it. Oke, tapi ibaratnya di bawah Tuchel nih udah jalurnya udah bener lah ya. Progres Jalur udah benar Udah dan benar. dia sendiri kan ngomong Tuchel tadi malam setelah menang. Nextnya kan Coba kasih lihat paha lu deh. Nextnya kan Real Madrid Taruh dulu. Pahanya Hanif putih banget. Gua sampai ke distract tuh. Real Madrid Putihan ceritanya. mana sama gue? Ya sama aja. Lu bapak anak lu berdua udah. Taruh dulu. Ini kan press conference setelah pertandingan ngomongin soal karena semua orang pada bilang kan, Ya, ya. ini Chelsea diperkirakan akan kesulitan melawan Real Madrid dengan pengalaman yang begitu panjang. Lo harus tahu Real Madrid hat-trick di Liga Champions juara Betul. bersama Zidane Zidane. dan pasti fokusnya lebih kepada ke Liga Champions karena musim lalu dia udah menang La Liga, Ya. gitu kan. Dan Zidane ingin membuktikan bahwasanya dia adalah pelatih Mr. Champions League, gitu. Oke. Nah, si Thomas Tuchel sendiri bilang tadi malam bahwasannya
dia sebenarnya tuh dengan mekanisme permainan dia udah cukup happy. Tapi tetap ada permasalahan yang harus dibenahi dan dia bilang dia ingin, nih quote-nya ya bahasanya, dia ingin bermain adventurous melawan Real Madrid. Dalam artian berarti dia pengen ngepres, dia pengen lebih berinisiatif, dia nggak mau nunggu bola Ji. Nah ini kita lihat bener nggak maksud gue berani bermain seperti itu melawan tim dengan pengalaman tertinggi di semifinal. Selama di bawah Tuchel, nggak ada sekali dia main bertahan, which is good. Karena lu punya pemain yang luar biasa, lu akan memalukan kalau lu bertahan. Oke? Tapi lawannya Madrid, Jack. Itu maksud gue. Madrid itu kita lihat Lo gituin 2 kali seri lawan tim apa? Parkir bis. Ya, cuman tapi Madrid kan Lu juga ketemu Barca 2 kali menang. Barca maju ke depan. ya. Dan Chelsea maju ke depan, siap-siap dilipat. Tapi Madrid sendiri kan juga musim ini juga punya masalah kan. Banyak masalahnya. Dalam lini serangnya. Yang jadi masalah, mereka tetap punya pemain yang skillful. Ya itu. Yang berkualitas. Hazard lagi jago nih kemarin nih, lagi jago. Hazard balik lagi. Ya. Varane balik lagi. Ya. Modric ada. Casemiro balik lagi. Praktis pemain penting-penting itu udah bermain lagi. Lu yakin Varane secara konsentrasi dia nggak ke distract? Satu, kontraknya hampir habis dan rumornya dia mau dibeli Chelsea. Betul. Mau dibeli Chelsea 60 Lu juta kalau pound. lihat pemain depannya Chelsea, Warna. Ada Giroud loh. Tapi Varane suka blunder kok, Ci. betul. Cuman di Champions League, ini Champions League. Ini udah different cake. Ngerti nggak? Seri. Ini udah different cake. Walaupun mereka lawan ATM bermain bagus ya, Chelsea layak lolos juga, layak masuk semifinal. Tapi this is Real Madrid. Gue bukan fans Madrid, lo tau lah, sering gue bilang. Tapi gue harus akui Madrid ini punya kematangan di UCL terutama sampai sangat sulit untuk digeser. Chelsea itu. Di Liga Champions Madrid punya kematangan, tapi Rafael Varane tanpa Sergio Ramos di Liga Champions gue nggak yakin. Ya karena Iya, lu lihat beberapa kali dia ya kesalahan tahun lalu juga waktu nggak ada Ramos langsung berantakan. Iya, kan? ada satu kesalahan individu musim kemarin tuh apa sih yang dia ini? Yang 2 kali. Yang 2 kali. Yang lawan bikin Lyon Madrid kan? tersingkir. Iya, lawan Lyon itu kan. Ya itu. Gue nggak yakin tanpa Sergio Ramos dia bisa menjadi komando Lu terbaik. pikir Chelsea nggak ada yang bisa blunder? Lu pikir kipernya kiper top dunia? Iya, kalau itu kan udah Rudiger calculated. Christensen bisa juga. Udah calculated, Koci. Kalau misalnya ya kalau ketemu Real Madrid sama Chelsea, majority akan mengunggulkan Real Madrid gitu. Tapi maksud gue dalam persaingan antara lini depan Chelsea dan pertahanan Madrid tanpa Sergio Ramos yang cuma Rafael Varane, ada mengkhawatirkan. kansnya walaupun yang ngegedor cuma Timo Werner gitu loh. Tapi kalau gua harap ini murni subjektif ya. Ya. Chelsea yang lolos. Kenapa? Biar ketemu City yang juara. Gue mending City ketemu Chelsea daripada ketemu Madrid. Kali ini gue mesti sepakat karena track recordnya Manchester City melawan Real Madrid tuh jelek banget, iya. gitu. Gue mending ketemu Chelsea daripada ketemu Madrid. Ketemu City maju final, ketemu Chelsea bisa menang. Iya. Bisa menang. City Betul. maju final ketemu Real Madrid Susah. Baik. Nggak baik juga Iya, maksud karena tahun lalu diobok-obok juga di kandang. Lo lihat nggak? Lo ingat nggak pertemuan terakhir City sama Real Madrid di semifinal? Mereka bahkan nggak berani main, Koci. Manchester Iya, City nggak berani Iya, main. takut mental. City loh. Enggak, City itu adaptasi Coba. dengan strategi Madrid. Iya. Lebih bertahan. Menang di kandang Madrid, Iya. seri di kandang City. Mereka yang lolos. Iya. Inilah Pep, dia bisa beradaptasi karena dia tahu kekuatan Madrid. Orang itu meremehkan Real Madrid karena Real Madrid di Liga banyak serinya lagi menurun. Iya. Di Champions different cake. Jadi akhirnya tuh pendukung Chelsea kalian didukung sama 2 pandit hari ini untuk bisa lolos ke final, tapi dengan alasan karena mereka nggak mau supaya dikalahin di final ya ujung-ujungnya. Betul. Jadi kalau feeling pribadi, gua harap Chelsea lolos. Tapi kalau gua realistis, dilipat Chelsea. Gua dua-duanya, gua Dilipat. feeling pribadi pengennya Chelsea karena pengen ketemunya sama City. Tapi- realistis pun gua mendukung Chelsea. Lu bisa aja Hanif mencari simpati pendukung Chelsea. Oke, sambil kita juga mencari simpati para jebret media karena kita mau ngasih kuis dulu hari ini. Kuisnya apa sih hari ini nih? Di mana letak bola? Nih A B C D E tuh silakan nih. Yang paling ngawur lah pokoknya. Nih B. A. Di B tuh kayaknya di tengah-tengah tuh ya. Kayak paling ngawur tuh di atas. Ini gitu. format jawabannya nama
strip alamat email, misalnya panji.love.nesa@gmail.com, strip jawaban gitu. Ya itu dia Jebret Media. Kalau Jebret Media Jebret Tim, kalian kalau udah bisa jawab aja nanti pokoknya kalau email nanti kita akan pilih pemenangnya dan kita email pastinya ya. Ya Oke. jawabannya B. Mana belum jawabannya mana belum kasih jawaban dulu. Belum. Oh, ntar aja di akhir. B. Emang kamu. B, gue dikasih tahu Koci tadi. Koci kan pasti di SMS sama si Abrar. Enak aja lu. Lombanya. Lu meremehkan kapasitas gue untuk memenangkan kuis tuh. Dia punya grup isinya dia sama Abrar doang. Padahal kan kalau cuma berdua PC aja ya. Ngapain punya grup? Enggak. Tapi gue juga lucu dulu dia punya grup isinya domba-domba dia semua. Ada Rana masuk di situ. Gue ngapain ada di grup ini katanya. Itu aneh banget sih. Karena juga domba gue. Itu apa sih fans Arsenal ya coach ya? Yang di grup itu ada fans-fans lu itu? Macem-macem. Oh. Gue nggak mau ngomong soal Arsenal. 80 orang loh. Gue ngomong, ntar dulu ngomong soal Kenapa Arsenal? Binder apa kabar ya? Lihat blundernya Leno. Kan dia bilang kan kiper terbaik tuh Leno kemarin. Aduh. Apa kabar ya? Bagus Sanchez. Nih gue lihat ya. Nanti Nggak nih. bikin blunder Nggak kayak gitu. bagusan nggak juga sih. Tuh, kan Tapi dia- emang bagusan Martinez. Dia langsung bereaksi. Cuman kalau Katro sih iya. Ya tapi lu nggak, lu membela Leno tuh kayak gitu masa iya? Mendingan Juga. Martinez sih kalau gua. Beneran Martinez. Maka dari itu Leno layak nomor 3 di timnas Jerman. Oke, kita sekarang pindah ke tadi kita udah bahas Akrab Real banget Madrid. Kita bahas sedikit Barcelona yang juga lagi ngangkat-ngangkat nih dia hasilnya kemarin. Wangi ini tim yang coach ini. Coach Justin lagi setelah Bilbao mengalahkan ATM sesuai prediksi yang bakal mengganjal ATM, udah tinggal jalan terbuka karpet merah buat Barcelona. Kalau malam ini ya, coach, kapan sih mainnya? Enggak. Minggu depan ya? main lagi. Oh iya, minggu. Jumat main Oh ya lagi. Jumat, kalau Jumat dia bisa main pastinya. Ini beda satu pertandingan, peluangnya udah besar banget Barcelona untuk memimpin klasemen kalau nggak kesandung lagi. Nah kalau kita ngomongin Barcelona, ini Griezmann ini udah mulai dipuji-puji, udah mulai katanya ada chemistry sama Messi, udah mulai nyaman. Apa yang terjadi dengan Griezmann dan Messi? Chemistry itu selalu ada musim ini. Cuman dianya aja kualitasnya begitu pas-pasan. Nah, Griezmann dibilang pas-pasan. kebetulan kemarin De Jong lagi katro, Messi lagi katro, Griezmann-nya yang bangkit. Cie Griezmann cie. Itu aja. De Jong itu dapat 2 peluang besar Iya. yang harusnya masuk. Messi kemarin nggak kelihatan, sama sekali nggak kelihatan. Tapi ya inilah Barca yang sekarang tiap match selalu ada pemain yang nongol ya, yang menarik tim ini ke. Tapi justru kan ketiga inilah poin. pemain-pemain top itu bisa muncul di saat memang dibutuhkan tim ya. Ketika Messi Iya. nggak ada, Griezmann kan bisa menunjukkan kualitasnya. Masa lu bilang dia pemain biasa-biasa aja sih coach Griezmann? Nggak gini, biasa dalam arti ekspektasi di Barca itu kan luar biasa. Seolah-olah dia tiap minggu bisa tampil dominan. Nah faktanya kan udah berapa tahun enggak? Iya, iya. Iya kan? That's Karena why gua setajam bilang- sebelumnya. Maka dari itu gue nggak bilang dia jelek, tapi biasa aja. Punya kontribusi, dia bekerja selalu keras, Iya, selalu bekerja benar. keras. Etos kerjanya bagus Iya, banget. tapi kalau lihat finishing touch-nya bisa cetak gol dengan 1/4 peluang, itu nggak bisa dia. Nah pemain kayak Dembele bisa, Benzema bisa, Suarez bisa, Griezmann nggak bisa. Oke, ini kalau di Atletico kan dia sebenarnya bisa melakukan peran itu ya dengan hanya 1/4 peluang. Bahkan Atletico peluangnya berapa sih paling sepertandingan gitu kan? Kalau di Atletico, Dibangun tim buat itu dia. dibangun untuk dia. Ya, itu pasti. Semua ujung-ujung end pass-nya akan ke dia. Betul. Kalau di Barca kan harus Ya, dibagi bagi. tanggung jawabnya. Tapi gue pengen lebih highlight ke bahasa tubuh, Ji. Ya. Di awal-awal musim kedatangan Griezmann, bahasa tubuh antara Griezmann dan Lionel Messi buat gue itu Beda. adalah bahasa tubuh profesional. Ya. Ya, lu harus pas ke dia, lu harus celebrate the goal hanya dalam batas profesional. Tapi gue ngelihat di akhir perjalanan musim ini itu mulai luluh, Ji. Iya. Gue lihat bahasa tubuhnya Messi mulai lebih welcome. Cie peluk-pelukan, Cie, gitu kan. Ya, itu- naik-naikan gitu ya. Nggak, gue nggak setuju dan gue nonton Barca tiap minggu. Oke. Lu Sama- nggak? Lu nggak nonton sesi latihannya berarti? Sesilat. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh gimana? Itu yang Gue realnya. bilang enggak, Griezmann udah berapa tahun sih sekarang? Gue 3 tahun. 3 tahun. Iya Tahun kan? ketiga ya. Tahun pertama sulit, betul. Masalah komunikasi, dia bilang dia juga orangnya introvert, Messi juga. Musim kedua sudah mulai cair. Musim ini relax. Dari awal musim udah relax gitu loh. Cuman memang musim ini lebih berkontribusi daripada yang lain. Hanya makanya gue nggak bilang jelek atau apa, gue bilang biasa aja. Karena gue ekspektasi gue terhadap Griezmann dengan harga dengan gaji itu lebih tinggi.
Kayak Suarez minimal. Kayak Suarez minimal, dan ini masih di bawah Suarez. Sama kayak Coutinho. Iya. Coutinho ekspektasi kita tinggi dong. Enggak, kalau gua enggak. Karena dia cuma di Liverpool doang terbukti bagus Iya, ya dia. exactly. Tapi minimal dia pernah berapa tahun bagus, Iya. ya kan? Dan di Barca kan nggak terbukti sama sekali. Buat gue jelas, ini beda. Karena ini, ketika Messi drop the bomb di awal musim ketika dia bilang dia mau pindah, Iya. itu jelas kubunya ada dua, Ji. Iya. Kubu Messi sama kubu non Messi. Dan Griezmann adalah kubu non Messi. Yang akan Fix, menjadi utamanya gitu. kan. Iya, buat gue itu udah Bentar, fix. bentar. Ini Hanif menciptakan sebuah cerita yang Ya gue bilang ampun. nggak ada. Gue tidak pernah baca ada kubu Messi dan non Messi dan apa kubu, nggak ada. Agennya dia sendiri Nggak udah ada. ngomong, Itu ya bullshit. Allah. Jadi semua agen ngomong lu percaya? Masa iya agennya merilis statement Agen tanpa konsen dari Agen Griezmann? itu tujuannya cuma meningkatkan Apa hubungannya harganya ngomong gitu Griezmann meningkatkan sama harganya? Karena Griezmann tidak perform. Nggak ada Makanya hubungannya. disalahkan itu apa namanya kubu-kubuan. Gue tidak percaya ada kubu-kubuan. Tapi kan emang di media memang digoreng isu itu kan coach. Ada di media emang digoreng kan isu soal Griezmann nggak- Digoreng? Iya, maksudnya Iya. dicuatkan lah berkali-kali memang nih ada isu nggak harmonis terus Koeman katanya di awal mau ngandelin Griezmann, Enggak, Messi terlepas nggak jadi dari andalan. ada kubu atau enggak. Nih gue nanya sama Koci, sebagai pelatih yang pernah megang tim. Ketika ada satu pemain bintang lo yang bilang, gue mau pindah. Oke. Tiba-tiba dia nggak jadi pindah. Lu butuh transisi lagi kan? Lu butuh dalam artian asimilasi lagi. Enggak. Lu udah melukai. Enggak. Rekan setim lu. Itu terlalu Kan textbook, subjektif. lu terlalu teoritis, Subjektif. lu terlalu kardus. Gue punya pendapat kok bilang subjektif. Tim lo resign, temen lo Enggak, di loh. kantor resign, dia mau resign, nggak jadi resign. Justru nggak ada di resign, diterima dengan lapang dada, berjalan lebih bagus lagi. Benar, telat ributnya tahun gitu dari awal gitu kan. Bentar, Messi-nya Jebret Media mau closing sekarang. Oke, thank you Jebret Tim yang udah nonton masih. Tapi jawaban kuisnya tadi apa? Jawaban kuis dulu. B. Jawaban kuisnya adalah oh, kan bener. Jadi Jebret Tim yang menang nanti tinggal email aja, nanti akan kita kasih Percaya feedbacknya gue, dan jangan kita akan kardus sebelah kirim. Tapi sabar, minimal seminggu lah nanti kita akan. Oke, ditunggu berantemnya lain kali di awal dan ribut-ribut di akhir-akhir. Oke, thank you Jebret Tim pastinya. Sampai ketemu di DPI episode berikutnya. Bye-bye. Kita mau kasih hadiah spesial Ramadan buat Jebret Tim Vario 150 ya. Dengan jumlah yang sangat terbatas, makanya harganya jadi jauh banget. Wranglers juga udah, dan juga Aston Martin udah, jadi banyak lagi. Nah, yang emang ngebangun ini khusus buat jadiin mobil X-Pac L53 jadi mobil off-road. Lihat media, keliling-keliling mobil-mobil bagus. Sebenarnya masih ada yang gue penasaran, yang mau gue cari kayaknya di stand yang ini nih, ya. Coba kita lihat deh, kita cari ya. Ini harus dapat karena kalau enggak